Sebelum membahas siapakah yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perizinan, terlebih dahulu akan dibahas pengertian dari kewenangan. Kewenangan erat kaitannya dengan wewenang, sehingga pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan kewenangan dan wewenang itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti yang pertama, hal wewenang. Kedua, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti pertama, hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan. Kedua, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Menurut Bagirmanan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kerangka negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang di mana pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan. Jadi, di sini yang memperoleh wewenang dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan perizinan adalah pemerintah, baik itu organ pemerintah yang berwenang mengeluarkan perizinan. Di sini instansi terkait tentunya dalam hal perizinan, maupun aparatur pemerintah sebagai pejabat yang mengeluarkan izin, yaitu pejabat tata usaha negara. Sedangkan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, ada usaha untuk membedakan pengertian kewenangan dan wewenang, yang diantaranya adalah menurut Prayudi Atmosudiryo, kewenangan adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif atau diberi oleh undang-undang, atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan atau menerbitkan surat-surat izin dari seseorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya masih berada pada tangan menteri. Nah, kalau menurut Toner, kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. Kemudian, kewenangan di bidang perizinan sangat penting, bahwa kewenangan untuk melarang warga agar tidak melakukan hal tertentu harus didasarkan pada aturan yang jelas dengan tegas. Demikian pula, hal kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Jadi, dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya dalam negara hukum, baik itu dalam menjalankan fungsi, pengaturan, atau penyelenggaraan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa wewenang yang jelas, tidak akan pernah dibuat keputusan yang konkret secara yuridis seperti halnya dalam pemberian izin. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Pada mulanya, asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Nah, di Inggris
terkenal ungkapan yang berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang. Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana. Jadi tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Kemudian asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan secara khas dalam ungkapan Het beginsel van wet mattigheid van bestuur. Nah, secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal dan dikuasai oleh berkembangnya hukum legalistik positivistik, terutama pengaruh aliran legisme yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Nah, penerapan asas legalitas menurut Indro Harto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Jadi, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, kemudian terkait masalah ketidakberwenangan. Jadi, landasan suatu perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan. Tidak jarang disinyalir pihak yang tidak berwenang melakukan suatu perbuatan hukum publik tetap mengeluarkan keputusan atau melakukan perbuatan hukum publik tertentu. Secara umum, ketidakberwenangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, ketidakberwenangan karena materi, kedua, ketidakberwenangan karena lokasi atau wilayah, dan ketiga, ketidakberwenangan yang berkaitan dengan waktu.